Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidak ada ucapan yang patut menjadi pembuka dari majelis ini selain rasa syukur sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik kepada semua yang terlibat dalam pembangunan masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi taufik kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang ikut memakmurkannya, ikut menjunjung risalah masjid sebagaimana yang menjadi asas atau dasar dari kelahiran risalah Islam untuk seluruh dunia. Ketika kita tahu bahwa Islam itu kemudian menjadi guru dunia, memimpin dunia, mencerahkan umat manusia, maka nur atau cahaya itu bermula dari satu titik, yaitu masjid. Semoga masjid-masjid kaum muslimin menjadi tempat yang paling nyaman bagi umat Islam seluruhnya untuk bisa ruku dan sujud kepada Allah, untuk bisa mengaitkan hubungan dirinya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya. Dan kemudian masjid menjadi titik pusat dari perkembangan atau pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga nilai-nilai kehidupan masyarakat bermula dari masjid dan diwarnai oleh masjid. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada kekasih kita semua, penunjuk jalan hidup kita, manusia yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat rahimakumullah. Ada satu fenomena yang menarik di awal perjalanan Islam, bahwa Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah SAW tidak membangun apapun, artinya tidak membangun bangunan secara fisik, karena tentu kondisi di Mekah tidak memungkinkan bagi kaum muslimin untuk melakukan satu tindakan yang mencerminkan kebersamaan kaum muslimin sebagai jamaah, sebagai komunitas, sebagai masyarakat, apalagi sebagai umat. Kaum muslimin di Mekah hidup sebagai pribadi-pribadi yang untuk dapat mempertahankan keyakinan, keimanannya saja tantangannya teramat sangat berat. Maka kita tidak melihat ada satu kegiatan di Mekah selama 13 tahun yang dilakukan Rasulullah SAW yang mencerminkan kebersamaan itu. Tapi tidak demikian setelah Rasulullah SAW meninggalkan Mekah dan hijrah ke Madinah, di mana kepindahannya ini bukan sekedar perpindahan fisik atau badan,
Akan tetapi Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah membawa cita-cita besar, membawa gagasan besar, dan membawa rencana besar, yaitu membentuk ummatan muslimah, membentuk ummah, kegiatan bersama, kegiatan berjamaah, kegiatan kolektif kaum muslimin dimulai dari titik hijrah. Artinya kaum muslimin tidak lagi hidup sebagai pribadi-pribadi, tetapi selain pribadi-pribadi, mereka adalah satu jamaah, mereka adalah satu masyarakat, mereka adalah satu ummah. Jelas dalam Piagam Madinah, pasal pertama, Rasulullah SAW membuat pernyataan. Piagam Madinah bisa dikatakan sebagai undang-undang dasar, konstitusi umat Islam. Rasulullah menyatakan, al-muslimuna ummatun wahidatun min dunin nas. Identitas kaum muslimin dijelaskan di pasal awal atau di pasal pertama, bahwa semua orang muslim adalah ummatun wahidah, adalah satu umat. Artinya asal seseorang itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah yang menjadi penanda, itulah yang menjadi syarat awal untuk menjadi bagian dari ummah. Ummatun wahidah, satu umat min dunin nas, yang berdiri sendiri, punya ciri khas sendiri, punya kepribadian sendiri, dan berbeda dari umat yang lain. Ini untuk pertama kalinya Rasulullah SAW katakan itu. Dan tentu sejak itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, setiap muslim yang menjadi bagian dari umat tidak lagi berdiri sendiri. Persoalannya, dia harus bertanggung jawab terhadap masalah dirinya, tapi di saat yang sama ada umat Islam secara keseluruhan yang ikut bertanggung jawab terhadap permasalahannya apabila dia tidak bisa menyelesaikannya. Yas'a fi dhimmatihi adnahum. Jadi urusan setiap muslim kemudian menjadi urusan bersama. Artinya ketika seorang muslim punya masalah, asal dia muslim dan menjadi bagian dari umat, dan masalah itu tentu tanggung jawab pribadinya. Tapi ketika dia tidak mampu menyelesaikan masalah itu, maka kemudian secara bertahap orang-orang terdekatnya sampai umat secara keseluruhan itu ikut bertanggung jawab terhadap permasalahannya. Oh, sudah masuk? Isya sudah masuk? Oh, baik. Seperti tadi yang diumumkan, kita jeda dulu dengan azan Isya, dan kita akan lanjutkan setelah azan Isya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la, amma ba'd. Piagam Madinah yang mencatat bahwa umat Islam atau kaum muslimin adalah satu umat, dan bahwa setiap urusan kaum muslimin menjadi tanggung jawab bersama. Apabila dia tidak mampu menjalankan atau menyelesaikan urusannya, itu bukan sekedar catatan di atas kertas. Dengan asas inilah kita bisa membaca mengapa Rasulullah SAW sampai rela untuk tidak bisa nyenyak tidur dan tidak kenyang makan selagi ada sahabat-sahabat di sekitarnya yang kelaparan. Rasulullah SAW sampai menolak permintaan sang putri yang sangat-sangat dicintainya, Fatimah, ketika memohon kepada ayahanda Rasulullah SAW untuk disiapkan dalam hal ini, di masa itu dibelikan seorang budak untuk memberikan pelayanan atau menyelesaikan urusan-urusan
berat di rumah tangga Fatimah. Rasulullah SAW berkata, putriku, apabila aku belikan seorang budak untuk menjadi pelayanmu, itu artinya aku akan membiarkan perut-perut banyak sahabatku akan kelaparan. Seorang ayah menolak permintaan putrinya, dan itu baginda Rasulullah SAW kepada Fatimah hanya karena memikirkan perut para sahabatnya. Itu tidak mungkin dilakukan seorang ayah sekarang kepada anaknya. Ketika merengek kepadanya, ya beliin HP dong. Banyak tetangga kita belum punya HP. Ayah belikan dulu, nanti baru kamu. Itu nggak terbayang sekarang. Hal inilah yang membuat Umar bin Khattab berkata menjelang meninggal kepada putranya Abdullah, coba hitung kekayaan ayah dan hitung utang ayah. Setelah urusan jenazah ayah selesai, maka lunasilah utang ayah dari harta peninggalan ayah. Apabila harta ayah tidak cukup, maka mintalah bantuan kepada keluarga kita, keluarga besar Umar, untuk menyelesaikannya. Karena ketika urusan Umar, utang Umar tidak bisa dilunasi oleh harta Umar, maka keluarga besarnya bertanggung jawab. Dan apabila keluarga kita juga tidak sanggup, ini Umar hanya bukan berarti kenyataannya seperti itu. Umar tidak punya hutang sebesar itu, tapi Umar sedang mengajarkan kepada anaknya, inilah tanggung jawab sosial dalam Islam. Apabila harta keluarga besar kita tidak juga cukup untuk melunasi hutang ayah, maka mintalah kepada Bani Adi. Bani Adi adalah klan Umar ibn Khattab. Dan apabila Bani Adi tidak sanggup, tidak cukup untuk melunasi utang ayah, maka mintalah kepada Quraisy, suku kita. Tentu lebih besar lagi ini. Apabila Quraisy tidak sanggup membayar utang ayah, maka mintalah ke Baitul Mal. Kekayaan umat Islam, harus umat Islam, seorang muslim yang meninggal ketika dia punya utang harus lunas utangnya. Dengan cara itu, tanggung jawab itu berkembang. Apabila dalam lingkaran kecil tidak bisa diselesaikan, maka akan berkembang pada lingkaran lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ini berdasarkan konsep ini. Dengan konsep ummatun wahidah inilah Salahuddin Al-Ayyubi di masa perang salib mewakafkan kekayaannya yang hasilnya mencapai puluhan ribu dinar dalam setiap tahun. Untuk apa? Untuk menebus tawanan-tawanan muslim di penjara orang-orang Romawi atau orang-orang salib, pasukan salib saat itu, sampai tuntas. Dengan konsep inilah Umar bin Abdul Aziz di masa di puncak kejayaan Islam, ketika mendengar laporan bahwa ada seorang muslim di penjara di negeri Romawi. Ceritanya begini. Di masa Umar bin Abdul Aziz, hubungan Islam dengan Romawi normal. Dalam arti Romawi cenderung diam. Mereka tidak mau bertempur karena tahu kekuatan Islam sangat luar biasa. Maka hubungan diplomasi berjalan baik. Seorang duta Umar bin Abdul Aziz berkunjung ke negeri Romawi. Setelah selesai urusan kunjungannya, dia pulang melalui satu blok bangunan-bangunan yang ada di situ. Tiba-tiba di dekat satu pintu, atau katakanlah di belakang pintu, tidak jauh dari tempat yang dia lewati, terdengar ada suara lirih tetapi jelas membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kaget dia, di negeri ini, di negeri kafir, di satu bangunan aku mendengar orang membaca Bismillah. Siapa dia? Maka dia kemudian bertanya, siapa yang berada di dalam ini? Aku seorang muslim. Kenapa engkau berada di sini? Ini adalah penjara. Kenapa engkau di penjara? Aku bersama pasukan dalam sebuah pertempuran dan aku ditawan dengan beberapa sahabatku. Setelah itu mereka membawa kami ke sini dan kami diadili, dalam arti dihukum. Kami diberi pilihan antara dua.
masuk Nasrani atau akan dipenjara dan disiksa. Maka kami memilih untuk dipenjara dan disiksa. Mereka sampai mencongkel mataku dan aku sekarang buta. Mendengar itu, kata duta tadi, aku akan laporkan perihal ini kepada Umar bin Abdul Aziz, kepada khalifah di ibu kota. Ketika mendengar berita itu, Umar bin Abdul Aziz langsung mengirim surat. Surat ini segera dikirim kepada Kaisar Romawi. Dan di dalam surat itu dengan sangat jelas dan tegas mengatakan, semua yang telah kita sepakati batal. Apabila engkau tidak mengeluarkan seorang muslim yang engkau penjara di penjara ini, di tempat ini, dan bebaskan dia sekarang juga. Jika tidak, maka aku akan kirimkan pasukan yang akan menyelamatkan dia, satu orang yang baris depannya berada di depan gerbangmu dan baris belakangnya pasukan itu berada di depan gerbangku. Bayangkan dari Damaskus sampai ke Eropa. Ini bahasa yang sangat tegas, artinya seorang muslim itu adalah tanggung jawabku. Ini dia ketika ummatun wahidah itu menjelma, bahwa seorang tawanan, satu orang di negeri asing, dan dia mempertahankan imannya diperlakukan seperti itu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku akan kirimkan pasukan yang barisan depannya di depan gerbangmu dan barisan belakangnya di depan gerbangku. Sanggupkah penguasa muslim berkata begitu? Ummatun wahidah, setiap muslim menjadi tanggung jawab muslim yang lain. Kalau kita membaca kebesaran Islam seperti ini, titik permulaannya di mana? Masjid. Rasulullah SAW ketika memulai membentuk umat itu setelah hijrah, ini menarik. Kita tahu bahwa beliau lebih dulu ke Kuba. Dari Kuba kemudian beliau masuk ke tengah, ke tempat yang sekarang menjadi area Masjid Nabawi. Menurut ahli sejarah termasuk Al-Mubarakfuri, Rasulullah SAW tiba di Kuba pada hari apa? Hari Senin. Tiba hari Senin di Kuba. Dan kemudian Rasulullah kemudian sampai atau pindah ke tengah, ke tempat Masjid Nabawi sekarang. Itu hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hanya 4 hari atau 5 hari. Tapi ketika Rasulullah SAW tiba di Kuba, dan Kuba adalah bagian dari Madinah secara umum, sehingga kemudian ini menjadi bagian dari negeri Islam. Apa yang pertama kali dilakukan Rasulullah? Apa kegiatan pertama Rasulullah di Kuba? Membangun masjid. Padahal Rasulullah hanya berencana beberapa hari saja. Tapi di mana bumi Islam itu memulai satu aktivitas, maka yang pertama kali hadir atau dibangun adalah masjid. Tentu Masjid Kuba tidak seperti masjid sekarang. Nggak perlu proposal yang macam-macam. Karena Masjid Kuba itu kalau kita baca hanya tanah yang kemudian diratakan, kemudian diberi pembatas untuk memberikan pembatas yang jelas bahwa itu masjid, berbeda dengan yang lain. Kemudian dikasih katakanlah tembok pendek, bukan tembok yang tinggi, dan kemudian lantainya itu diberi pasir halus. Makanya nggak lama, sehari juga selesai. Masjid ini berapa lama nih? Masya Allah. Ini masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW, Masjid Kuba. Sehingga ketika kaum muslimin menempati satu tempat baru, maka pertama kali yang dilakukan membangun masjid. Karena ketika kita berbicara membangun dan itu fisik, masjid adalah ruhnya. Sebagai manusia ada jasad dan ruh, maka masjid bagi umat itu adalah ruhnya. Maka itu yang pertama kali dibangun. Fisik umat itu dimulai dari masjidnya. Kalau Masjid Kuba melahirkan sesuatu yang sangat luar biasa, yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi.
La masjidun ussisa 'ala taqwa, tentu terlepas dari perbedaan ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun berdasarkan fondasi takwa. Itu adalah Masjid Nabawi atau Masjid Quba. Tapi pada dasarnya dua-duanya. Tetapi yang dimaksud dalam konteks ayat ini, kalau kita lihat nuzulnya, adalah Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun berdasarkan takwa. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih, itulah masjid yang paling layak, yang paling pantas engkau salat di dalamnya dari sejak hari pertama dia dibangun. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Bayangkan, masjid itu kata Allah melahirkan apa? Rijalun, rijal. Dalam bahasa Arab, rijal itu bukan sekedar laki-laki. Kalau sekedar laki-laki dalam arti jenis kelamin, itu nggak mesti rijal. Tapi rijal menunjukkan laki-laki ini adalah laki-laki hebat. Karena rijal itu berasal dari kata rijal, yang intinya bagaimana seorang itu bertumpu dengan kokoh, itu rijal. Artinya Masjid Quba yang sederhana itu melahirkan rijalun, laki-laki atau orang-orang hebat yang yuhibbuna ayyatatahharu, yang sangat suka mencintai bersuci. Allahu Akbar. Orang-orang hebat tapi begitu tawadhu, begitu khusyuk kepada Allah, sehingga kesukaan mereka adalah bersuci. Bersuci dari dosa, bersuci dari hadas, bersuci dari segalanya. Masya Allah. Ini sifat output atau hasil dari Masjid Quba itu. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid yang sesederhana itu melahirkan rijal. Kalau masjid ini, Ar-Rayyan ini harus melahirkan apa ini kalau begini? Harus rijal juga. Yang lahir di sini nanti, produk atau output kajian-kajian yang akan diadakan di masjid ini harus melahirkan orang-orang hebat, generasi yang hebat, rijal. Ini Masjid Quba ketika dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya 5 hari, Rasulullah hari Jumat kemudian bergerak dan pindah ke tengah. Dan ketika pindah itu, Rasulullah SAW melewati banyak sekali pemukiman atau ahya al-ansar, pemukiman-pemukiman ansar, keluarga fulan. Setiap kali Rasulullah SAW melewati gerbang mereka, itu orang-orang ansar berkata yang ada di pemukiman itu, ya Rasulullah, silahkan pilih tempat kami sebagai tempat tinggalmu. Di sini engkau akan mendapatkan perlindungan, keamanan, pengorbanan, dan sebagainya dari kami. Itu setiap pemukiman Ansar yang dilewati begitu. Rasulullah tentu tahu Ansar akan berbuat seperti itu. Dan Rasulullah tentu tidak ingin mengecewakan salah satu kelompok Ansar yang dengan tulus ikhlas akan berkorban untuk beliau. Maka beliau dengan kecerdasannya berkata, aku naik unta ini, dan unta ini ada yang menariknya, ada yang menggiringnya. Fa innaha maqudah. Biarkan dia bergerak sendiri tanpa ada yang memegang kendalinya. Di mana dia berhenti, disitulah aku akan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Sampai di mana? Sampai di satu tempat di perkebunan sekaligus area pemukiman Bani Najjar. Di satu tempat kebun agak lapang tapi tanahnya belum rata. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika melihat untanya berhenti di situ, beliau kemudian membangunkan untanya untuk kemudian disuruh berjalan lagi. Unta itu berjalan sesaat dan kembali ke tempat yang sama. Maka kata Rasulullah, hahuna al-manzil, disinilah kita akan menempati atau bertempat tinggal. Apa yang dimaksud bertempat tinggal? Apakah Rasul langsung membangun rumah? Tidak. Maksudnya kita akan tinggal di sini, tapi yang pertama kali dibangun lagi-lagi adalah masjid. Allahu Akbar. Di setiap tanah yang dibuka kaum muslimin, maka yang pertama kali dibangun adalah masjid. Ini ruh umat. Apa arti jasad tanpa ruh? Ini ruh umat. Apa arti keberadaan umat tanpa ruh, tanpa masjid? Hahuna al-manzil. Maka kata Rasulullah, kita akan membangun masjid di sini.
Dan masjid ini sejak awal Rasulullah SAW menjadikannya sebagai tempat yang paling terbuka, tempat yang paling bisa merangkul semua pihak. Maka ketika orang-orang dari Bani Najjar ditanya oleh Rasulullah, milik siapa tanah ini? Milik dua anak yatim dari Bani Najjar. Kata Rasulullah, mana paman-pamannya? Maka pamannya hadir. Kata Rasulullah SAW, kita akan membangun masjid di sini. Maka paman-paman anak-anak yatim berkata, ya Rasulullah, kalau begitu kami dengan sukarela, dengan sukacita menghadiahkannya kepadamu, menghibahkannya kepadamu. Apa kata Rasulullah? Tidak, kami beli. Allahu Akbar. Rasulullah itu biasanya tidak menolak hadiah. Kalau hadiah itu untuk pribadinya. Masjid bukan milik pribadi Rasulullah SAW. Ini menjadi milik umat. Ini ruh umat. Sebenarnya ketika dihadiahkan atau dihibahkan, itu otomatis tidak menjadi milik pribadi. Tapi tetap di situ artinya ini adalah hadiah dari fulan, ini hibah dari fulan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kami beli. Siapa kami? Kami itu maksudnya negara kalau bahasa kita, sehingga tidak menjadi milik perorangan. Kami beli. Maka dibeli oleh Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah punya banyak duit? Enggak. Boro-boro punya banyak duit. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah itu kan menyelamatkan badan. Enggak punya uang, enggak punya duit. Negara enggak punya anggaran, tidak ada APBN untuk membuat masjid. Lalu terus bagaimana membelinya? Ini dia. Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah telah mendidik para sahabat, menggembleng para sahabat dengan nilai-nilai Islam, dengan ajaran Islam, dengan iman yang begitu kokoh, dan menanamkan kepada para sahabat kekuatan untuk apa? Peduli kepada sesama, memikirkan persoalan orang lain di luar masalah pribadi. Tanggung jawab sosial sudah menjadi bagian dari pendidikan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Maka di saat negara itu tidak punya uang, Rasulullah SAW mengumumkan siapa yang sanggup membeli tanah untuk menjadi masjid ini. Dalam arti membeli di sini diwakafkan kalau bahasa kita. Maka tampillah di situ tanpa harus menunggu lama Utsman bin Affan dan berkata, ya Rasulullah, aku yang membelinya. Ini perlu kita garis bawahi. Kondisi ini bukan semata-mata karena negara tidak punya uang, tapi bahwa rakyat itu bertanggung jawab terhadap urusan negara. Ini adalah prinsip dasar Islam. Dan bukan dengan cara dipaksa-paksa. Tidak dikejar-kejar rakyat itu untuk nyumbang pada negara. Karena Rasulullah sudah menanamkan ruh, sudah menanamkan pelajaran bahwa setiap muslim harus bertanggung jawab, bukan sekedar kepada pribadinya tetapi kepada orang lain, kepada kepentingan bersama. Tentu dengan ummah itu jelas bahwa setiap muslim harus berkontribusi terhadap ummah dalam skala besar. Maka Utsman bin Affan itu kan mencerminkan kekuatan pribadi rakyat, yang kemudian apa yang dilakukannya adalah menutupi kekurangan anggaran negara. Ini satu catatan besar bahwa dalam sejarah Islam berkali-kali negara tidak punya cukup uang untuk membangun. Dan siapa yang kemudian atau bagaimana cara negara untuk bisa memenuhi kebutuhan anggarannya? Tidak ngutang kepada siapapun. Kenapa? Karena kemudian dari sedekah, dari wakaf rakyatnya, anggaran negara itu tertutup. Ini bukan satu dua kali, ini terus dalam sepanjang sejarah. Untuk masjid, dibangunlah masjid. Rasulullah SAW tentu harus punya tempat tinggal. Tapi selama masjid itu dibangun, dan bahkan setelah selesai dibangun sekalipun, Rasulullah SAW tidak membuat rumah. Kalau kita baca riwayatnya, kapan Rasulullah SAW mendirikan rumah pribadi beliau yang nempel dengan Masjid Nabawi itu? Kapan? Setelah 7 bulan. Padahal membangun Masjid Nabawi itu nggak lama. Nggak lama karena sama seperti tadi. Hanya di bagian depannya itu dikasih atap, yang lainnya terbuka. Jadi bagian tengah ke belakang itu terbuka. Bagian depan baru ada atapnya.
Dengan cara yang sama, dindingnya tidak terlalu tinggi, artinya tidak tinggi sampai menutup, enggak, hanya untuk membedakan dengan tanah di sekitarnya bahwa ini masjid, ini area eksklusif masjid. Dengan lantai dari pasir yang halus, makanya kita mendapatkan riwayat Rasulullah SAW salat dengan memakai alas kaki, sandal. Kenapa? Karena memang terbuat dari bahan pasir, kan gitu. Dan dengan segala kesederhanaannya, maka ada seorang badui, orang pedalaman, orang yang kurang berpendidikan atau tidak berpendidikan bahkan, ketika dia datang ke Madinah dan tertarik dengan majelis Rasulullah, dia duduk di situ, tapi sebentar kemudian dia keluar dari majelis itu, ngapain? Kebelet kencing. Itu langsung mojok di sana, kalau bahasa kita, kencing cor di situ. Nah, orang badui, orang pedalaman, dia nggak punya aturan dalam arti ini adalah batas dan sebagainya. Itu para sahabat marah luar biasa. Ya masjid dikencingi gimana nggak marah? Sengaja kencingnya, bukan ngompol anak kecil, bukan. Ini orang dewasa. Maka para sahabat itu teriak, hei, kata Rasulullah, biarkan dulu, biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Kemudian setelah selesai, orang itu, kata Rasulullah, ambilkan air dalam ember kalau bahasa kita. Kemudian apa? Seborkan ke arah kencing, bekas kencing orang ini. Wah, ingat ya, jangan sampai secara letterlek kita ikuti ini. Kalau ada yang kencing di pojok kemudian kita ambil ember sebor gitu, najisnya kemana-mana. Makanya memahami hadis juga harus lihat konteks juga, jangan sampai hanya harfiahnya saja. Kalau harfiahnya diterapkan kacau sekarang. Lah kenapa kemudian Rasulullah menyuruh untuk mengambil air dan menuangkannya, menumpahkannya ke tempat kencing, dan itu menghilangkan najis? Lah iyalah, itu kan pasir. Ketika ditimpa air dari dalamnya kemudian masuk ke dalam, kan selesai itu, najisnya hilang. Kan begitu. Kita harus pahami dengan baik. Ini masjid itu seperti itu. Karena saking sederhananya orang Badui sampai nggak mengira. Coba kalau masjid itu bangunnya kayak gini, kok orang seawam-awamnya nggak mungkin kan berpikir di sini kemudian kencing, kan nggak mungkin, pasti keluar seawam-awamnya gitu. Tapi karena Masjid Nabawi itu begitu sederhana, sangat sederhana. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di awal. Selama 7 bulan kemudian, artinya dari mulai pembangunan sampai selesai bahkan, Rasulullah SAW tinggal menumpang di rumah seorang sahabat. Dan lagi-lagi dengan kebijaksanaannya Rasulullah SAW tidak ingin mengecewakan siapapun, karena tentu setiap orang Ansar ingin rumahnya ketempatan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, siapa yang rumahnya paling dekat dengan area ini? Maka Abu Ayyub berkata, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih dekat dari aku, silakan tinggal di rumahku. Kan kalau Rasulullah memilih, aku tinggal di rumah ini aja ya, nanti yang lain, loh kok memilih dia, nggak memilih aku? Kan begitu. Tapi Rasulullah SAW itu sangat bijaksana. Kan kalau dengan alasan siapa yang paling dekat dengan area masjid ini, artinya kan punya alasan untuk kemudian untuk memantau masjid, untuk kemudian beraktivitas lebih cepat ke masjid, itu Rasulullah SAW. Masjid berdiri dengan segala kesederhanaannya itu, sederhana fisiknya, tetapi sangat luhur, sangat besar perannya, misinya, risalahnya. Kenapa Rasulullah SAW membangun masjid? Pertama tadi bahwa masjid adalah ruh. Karena melalui masjidlah seorang hamba terhubung dengan Allah sebagai penciptanya. Dan itu adalah asas dari Islam. Islam ketika membangun apapun, dan bangunan itu sifatnya materi dan fisik, maka akan dihubungkan dengan alam rohani, alam ghaib, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita, sebagai pemberi rizki kita, sebagai pengayom kita, pengasuh kita, dan seterusnya. Manusia harus terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dengan konsep pembangunan sekuler, di mana unsur Allah, unsur akhirat, unsur ghaib itu tidak pernah menjadi unsur penting dalam pembangunan. Ketika kota-kota modern dibuat, ketika bangunan-bangunan modern dibangun, di mana diletakkan masjid atau musola? Cari ke mall, di mana musola? Ada di tengahnya? Biasanya di belakangnya. Itu pun kalau bagus, belakangan aja banyak yang bagus. Dulunya susah, di basement kadang-kadang. Jadi ini adalah sekuler, memutus hubungan langit dengan bumi.
Tapi Islam tidak. Yang pertama kali itu. Karena itu adalah inti manusia. Bahwa apa yang akan dibangun manusia di bumi adalah untuk kemudian terhubung dengan langit. Masjid makanya. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, tidak ada satu area yang sifatnya terbuka, yang sifatnya bisa diakses oleh semua orang dan tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak ada fasilitas umum kalau bahasa kita. Di mana orang-orang Madinah itu biasanya berkumpul? Di Suqaifah, atau lebih akrab disebut Saqifah. Itu semacam balairung yang ada di setiap pemukiman eksklusif keluarga tertentu. Bani Sa'ad dia punya atau Bani Sa'idah punya Saqifah sendiri. Bani Fulan punya Saqifah sendiri. Bani Fulan punya Saqifah sendiri. Artinya di tempat itu ketika orang lain datang, dia posisinya sebagai tamu. Tamu, dan di tempat itu ada pemiliknya sebagai tuan rumah. Bagaimanapun tidak akan ada hubungan yang betul-betul egaliter, hubungan yang betul-betul lepas antara tamu dengan pemilik, tuan rumah. Maka ketika masjid dibangun, fungsi inilah yang berperan dari awal, bahwa masjid adalah tempat berkumpul semua orang dan bisa diakses oleh semua orang tanpa melihat latar belakang apapun dari orang tersebut. Mau dari kabilah mana, mau dari klan mana, apakah dia kaya atau miskin, dia orang penting atau orang biasa, masuk masjid dia menjadi bagian dari muslimin biasa. Ketika orang masuk masjid dalam konsep Islam, maka yang menentukan dia itu lebih terhormat atau tidak terhormat, dia lebih mulia atau tidak lebih mulia, itu dengan di mana dia menempati safnya. Siapa yang lebih dulu didatang dan kemudian berada di saf pertama, itu lebih mulia ketimbang yang berada di saf kedua. Itu konsepnya ini. Artinya masjid dibuat ini. Sehingga kalau seorang budak sekalipun datang ke dalam masjid dan kemudian berada di saf pertama, maka dia lebih mulia dari tuannya yang datang belakangan dan di saf kedua atau ketiga atau keempat. Ini masjid. Maka tidak ada saf pertama yang dikosongkan untuk orang penting, kecuali adalah orang yang diposisikan sebagai pengganti imam apabila imam berhalangan atau bermasalah dalam sholatnya, sehingga di belakang imam harus ada orang yang setara dengan imam, diberikan tempat khusus untuk orang tersebut karena fungsinya sebagai pengganti imam. Tapi tidak boleh ada karpet merah di saf pertama, yang itu tidak boleh diisi kecuali oleh eselon 1, eselon 2 atau apapun namanya. Tidak ada. Siapapun yang masuk masjid, dia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang kemudian duduk atau berada di saf pertama, itu lebih mulia daripada yang belakang. Itu konsep masjid. Itu konsep masjid. Kita harus ingat bahwa Rasulullah SAW dalam kebiasaan beliau atau dalam ajaran beliau, seseorang yang datang belakangan dan berasal dari luar itu tidak boleh mengambil tempat atau mengambil alih tempat yang menjadi kehormatan seseorang di situ. Maksudnya begini, ketika ada seorang bertamu atau dari luar masuk ke satu masjid dan di masjid itu ada imamnya, maka orang tersebut siapapun dia, maka dia harus beradab dan dia menjadi makmum, tidak menjadi imam. Itu adab dalam Islam. Jangan mentang-mentang ini yang datang itu siapa, kemudian dia yang kemudian maju duluan. Kalaupun dipersilahkan, maka seharusnya dia dengan halus menolaknya, karena itu adalah tempat kehormatan tuan rumah yang ada di situ. Dia biar jadi makmum, kecuali dipaksa kali ya. Kadang-kadang dipaksa soalnya. Ini masjid. Jadi siapapun yang masuk masjid itu sama. Kaya, miskin, budak, tuan, gitu ya. Itu semua sama. Kemuliaan ditentukan siapa yang lebih dulu dan lebih depan. Dan ketika mereka berbaris dalam saf yang lurus menandakan kesatuan hati umat. Kemudian ketika memulai ibadah salat di dalamnya, maka apa yang diucapkannya? Allahu Akbar. Di masjid yang kita ucapkan pertama kali adalah Allahu Akbar, yang artinya apa? Siapapun kamu yang ada di sini,
Siapapun Anda dengan membawa atributnya masing-masing, dengan emblemnya atau tandanya masing-masing, kepangkatannya masing-masing. Di sini tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar. Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar. Seharusnya engkau semua yang di sini, siapapun engkau, harus menjadi hamba Allah dan kecil di hadapan Allah. Jangan petatang petenteng masuk masjid. Aku atasan kalian. Itu sudah tidak masuk. Orang maksud tidak masuk dalam konsep Islam. Orang ketika masuk ke dalam masjid membawa hati seperti itu, dan bagaimana dia memaknai Allahu Akbar, bahwa Allah itu adalah maha besar. Seharusnya ketika dia masuk masjid, aku adalah hamba Allah yang kerdil di sini. Ini rumah Allah, Allahu Akbar. Itu konsepnya begitu. Maka siapa yang ada di Masjid Nabawi? Kan bukan hanya orang-orang penting di Masjid Nabawi. Bahkan orang-orang yang dianggap lemah sekalipun itu beraktivitas di Masjid Nabawi. Ada Bilal, ada Miqdad, ada Abu Dzar, ada Salman Al-Farisi, dan sebagainya. Di antara mereka adalah bekas budak. Ketika seorang yang bahasa kita mu'allaf, dalam arti baru masuk Islam, dan dia berasal dari kelompok yang begitu terhormat di negerinya, di Najd, Uyainah bin Hisn, dia datang. Dia belum betul-betul menjiwai dan mendalami Islam. Dia sedang dijinakkan hatinya Rasulullah untuk menerima Islam. Ketika datang ke Masjid Nabawi, dia melihat Rasulullah itu duduk bersama para sahabat yang dianggap itu lemah, bekas budak, Bilal, Salman, Abu Dzar yang miskin-miskin, kemudian duduk dan berbicara begitu hangat. Kan seharusnya orang yang datang belakangan itu kan tinggal masuk dan kemudian duduk di majlis Rasulullah. Masya Allah, itu kemuliaan majlis. Tapi Uyainah bin Hisn dengan cara berpikir masa lalunya di masa jahiliyah, aku kepala suku. Di masa jahiliyah ada pandangan ini, bahwa kepala suku, kelompok elit di tengah masyarakat, majlisnya adalah majlis yang khusus, yang mereka sebut dengan majlis as-sarah. Itu majlis khusus. Tidak boleh berada di majlis itu orang yang lebih rendah derajatnya. Orang biasa-biasa nggak boleh masuk di majlis itu. Kalau as-sarah, kelompok elit itu sedang bermajlis, kemudian ada orang yang biasa-biasa saja masuk, maka semua yang dibicarakan di situ dianggap tidak berlaku dan bubar, karena ternodai oleh masuknya orang-orang yang biasa. Allahu Akbar. Ini jahiliyah. Ya, kadang-kadang yang jahiliyah itu ada juga sih bentuk-bentuknya zaman sekarang. Uyainah bin Hisn membawa pandangan itu, membawa sisa jahiliyahnya itu. Dia bilang, Muhammad, bagaimana aku duduk denganmu? Masa ada Bilal, bagaimana mungkin aku duduk dengan mereka? Buatlah satu majelis khusus untuk kami, untuk tokoh-tokoh. Allah Akbar. Rasulullah itu sedang menjinakkan hatinya. Artinya orang ini orang penting, berbahaya. Kalau dijinakkan hatinya ke Islam, setidaknya kalaupun tidak bermanfaat, tidak mengganggu. Kan begitu ya? Kan kalau bisa bermanfaat oke lah, tapi kalaupun tidak bermanfaat, tidak mengganggu aja, kan itu lumayan. Maka Rasulullah cenderung untuk mengikuti, dalam arti untuk mengikuti di awal lah, untuk supaya tadi bisa menjinakkan hatinya. Nanti setelah jinak baru diajari. Tapi tidak kali ini, Allah tidak mengizinkan. Allah menurunkan ayatnya langsung kepada Rasulnya, menegur. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ. Allahu Akbar. Coba bahasa Al-Quran itu jelas. Muhammad, jangan engkau singkirkan orang-orang yang selama ini dengan khusyuk memohon kepada Allah, kepada Tuhan mereka pagi dan petang, dan itu ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata karena engkau menimbang orang penting ini yang menganggap dirinya penting, maksudnya turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan pernah engkau turuti kemauan orang yang hatinya telah kami lalaikan. Allahu Akbar. Itu Rasulullah kemudian berhenti, tidak jadi membuat majelis itu. Dan kemudian Rasulullah SAW setiap kali ke masjid dan berkumpul dengan Bilal dan lain-lain, Rasulullah SAW akan menjabat tangan mereka dan tidak akan melepaskan sebelum mereka yang melepaskan. Dan Rasul tidak akan beranjak dari majelis itu sebelum mereka yang beranjak. Ya Rabbi ya Karim, ini masjid itu begini. Masjid itu begini. Masjid itu harus setiap
unsur umat ini kalau masuk ke masjid tenang hatinya, adem dan nyaman. Kalau masjid kemudian dirasa panas oleh umatnya sendiri, lah terus di mana mereka adem? Masa di kafe? Nah, ini masalah besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya ketika masuk ke masjid, masjid adalah tempat semua. Tempat semua. Di masjid inilah Rasulullah SAW betul-betul membangun umatnya. Pembicaraan-pembicaraan Rasulullah di masjid itu bukan pembicaraan biasa-biasa. Tentu Rasulullah mengajarkan urusan agama, Rasulullah mengajarkan iman, Rasulullah mengajarkan ibadah kepada umatnya di masjid. Tetapi bukan hanya itu, Rasulullah SAW menyelesaikan persoalan-persoalan umat itu di masjid. Persoalan kaum muslimin apa ketika boleh datang ke Madinah? Apa masalah yang mereka hadapi? Jelas, muhajirin itu datang dari Mekah tidak membawa harta, otomatis kehilangan penghasilan, penghidupan, dan itu tidak punya sanak keluarga. Itu masalah besar mereka. Sehingga ketika datang ke Madinah, mereka itu membawa perut kosong, pengangguran, bahasa kita, ini problem sosial, pengangguran, dan kemudian tidak punya keluarga. Artinya kehangatan itu tidak ada. Apalagi mereka sebagai muhajirin, pendatang, semakin asing aja rasanya di negeri orang kan. Kan tidak mudah kalau kita pindah ke negeri orang. Emang 1 hari 2 hari otomatis kita langsung hangat dengan semua orang di situ? Nggak mudah. Itu sifat manusia. Oke, Rasulullah punya Ansar, para pembela. Tapi ingat, Ansar saat itu orang-orang Madinah baru belajar akur. Ada 2 kelompok besar di Madinah, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu terlibat perang saudara puluhan tahun. Dan perang terakhir itu 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Artinya apa? Luka dendam itu masih menganga besar. Tidak mudah menyatukan ini. Lah, bagaimana seorang Ansar, contohnya seorang Aus, melihat pembunuh ayahnya ada di sana? Kan tidak mudah itu. Artinya Ansar walaupun mereka pribumi tapi punya masalah, bermasalah. Pertama masalah kerukunan. Artinya mau menyelesaikan muhajirin lah mereka saja baru belajar rukun. 1, kedua, yang namanya perang pasti menguras bukan sekedar energi tapi juga ekonomi. Ekonomi Madinah lagi ambruk-ambruknya ketika Rasulullah hijrah. Ya Rabbi ya Karim, bagaimana Rasulullah menyelesaikan persoalan ini? Persoalan perut yang lapar, pengangguran, kemudian masalah kehidupan sosial, di mana orang-orang asing belum pernah berkumpul sebelumnya. Bagaimana menyatukan, merukunkan mereka? Bagaimana kemudian membangun ekonomi? Ini Rasulullah membicarakan semua ini di masjid. Bahkan masjid menjadi titik tolak penyelesaian masalah. Pertama yang dilakukan Rasulullah apa? Bangun kehangatan dulu. Bangun kehangatan hubungan sosial antara unsur-unsur yang berbeda di Madinah ini. Maka yang kita ketahui bahwa yang dilakukan Rasulullah pertama kali setelah membangun masjid adalah akha bainal muhajirin wal ansar. Mempersaudarakan seorang muhajirin dengan seorang ansar. Jadi satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansar. Ini cara yang sangat jitu, cerdas dari Rasulullah SAW. Karena dengan hubungan ini, persaudaraan ini yang disebut oleh para sahabat, kami merasa persaudaraan ini lebih kuat, lebih erat ketimbang persaudaraan karena satu kandungan, satu darah. Coba bayangkan. Bahkan di awalnya, prakteknya itu sampai saling mewarisi. Sampai Allah menasakh masalah warisan itu hanya dengan hubungan rahim. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Artinya yang satu rahim itulah yang layak dapat untuk mendapatkan warisan. Yang tidak satu rahim tidak bisa. Tetapi kan ada wasiat. Intinya persahabatan ini atau persaudaraan ini di atas sekedar persaudaraan biasa yang umum. Kita sebagai muslim, hanya karena kita muslim saja dan karena iman kita otomatis bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Masya Allah. Hanya karena kita satu iman, kita otomatis bersaudara. Ini tidak dimiliki oleh kekuatan peradaban manapun. Hanya karena satu iman kita saudara.
Apakah kita satu RT kita otomatis jadi merasa satu saudara? Belum tentu. Kalau kemudian kita diikat dengan satu alamat satu RT. Tapi ketika satu imam, kita jadi saudara. Nah, saya kan baru pertama kali ke sini. Jauh-jauh dari Jakarta, sudah dikasih tempat untuk berbicara. Siapa ini? Datang-datang pertama kali sudah ngomong di depan. Allahu Akbar. Kalau bukan karena kita muslim, satu Islam, satu iman, tidak mungkin ini terjadi. Tidak mungkin terjadi kepercayaan pada orang yang baru kita kenal. Ini persaudaraan seiman. Innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan antar Muhajirin dan Ansar itu menguatkan lagi. Ini lebih eksklusif antara dua orang yang bersaudarakan. Dan bukan hanya masalah jalinan hubungan, tapi dampaknya ini dampak sosial, dampak ekonomi, dan berbagai dampak lainnya. Coba bayangkan, Abdurrahman bin Auf Muhajirin dan Sa'ad bin Rabi itu Ansar. Ketika kemudian mereka dipertemukan, kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf adalah pedagang di Mekah, tapi ketika datang ke Madinah hijrah, dia harus meninggalkan semua kekayaannya dari nol lagi. Sa'ad bin Rabi adalah orang kaya di Madinah. Itu lihat cara Rasulullah mempersaudarkan. Itu kemudian rangkulan dua orang itu, dan kemudian Sa'ad bin Rabi langsung berkata, saudaraku, engkau sekarang saudaraku. Aku dan engkau adalah satu. Dan aku ingin itu betul-betul menjelma dalam kenyataan kita. Saudaraku, aku pemilik banyak kebun di sini. Kebun itu kurma, produktif semua. Aku akan bagi dua, separuhnya untukmu, separuhnya untukku. Coba kalau kita pendatang masuk ke satu daerah, kemudian pribuminya berkata begitu. Mau apa? Tuh tanah banyak, ambil aja. Kamu mau rumah 1000 meter silahkan. Mau ini, asik kan begitu kan? Kalau itu terjadi kan selesai kita. Nggak ada istilah pribumi pendatang itu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi malik. Saudaraku, sudahlah. Kalau untuk urusan itu, semoga Allah memberikan berkah, melimpahkan berkah kepada hartamu. Kita saudara, tapi untuk urusan ini aku nggak perlu. Aku ingin membangun usaha. Dullani ala suq, di mana pasar yang paling ramai, pasar yang paling menguntungkan, pasar yang paling menantang. Oh, kalau di sini ya pasar ini, Bani Qainuqa, pasar Yahudi. Itu pasar yang paling besar milik Yahudi. Kalau begitu aku akan beraktivitas di sana. Lah ngapain ke pasar? Orang nggak punya duit. Abdurrahman bin Auf, pedagang hebat. Kata Al-Yaqubi, di masa itu tidak ada pedagang yang melebihi talentanya, kehebatannya, bakatnya orang-orang Quraisy. Yahudi sekalipun dilibas. Abdurrahman bin Auf masuk ke pasar Yahudi dengan tanpa uang sama sekali modal. Tapi kan dia punya keahlian. Dia menggunakan kemampuannya untuk berdagang dengan menjual jasa, mendagangkan barang orang lain. Dari situlah dia dapat upah. Otomatis menjualkan dagang orang, jasa, ada upah. Dari upahnya itulah yang kemudian dia kumpulkan perlahan-lahan untuk menjadi modalnya. Abdurrahman bin Auf. Itu begitu. Itu satu. Tapi Sa'ad bin Rabi, oke lah, kalau engkau tidak mau harta, kata Sa'ad bin Rabi, bagaimanapun engkau datang sendirian, engkau meninggalkan istrimu di Mekah sana, engkau tidak punya istri di sini. Daripada susah-susah, istri kedua. Silahkan, mana yang menurutmu di antara kedua itu lebih menarik bagimu, akan kuceraikan. Idih, gimana nih? Ini nyata loh ya. Ini sejarah, ini nyata. Memang lain, kalau yang berbicara iman udah beda. Gak usah diterapkan lah sekarang sisi itunya, yang lain aja lah. Akan kuceraikan. Ingat, ketika diceraikan itu apa? Untuk kemudian nikah dengan Abdurrahman bin Auf. Dan siapa yang akan membiayai pernikahannya? Sa'ad bin Rabi. Halah, udahlah, jangan bayang. Inilah ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah. Ini memang spesial sekali. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Sudahlah saudaraku, barakallahu fi ahlik. Semoga Allah melimpahkan berkah kepada keluargamu. Nggak perlu seperti itu. Aku berterima kasih atas kesiapanmu seperti itu, atau perasaanmu seperti itu, simpatimu seperti itu. Tapi sudah, aku ingin membangun kehidupan sendiri. Mulai. Jadi tadi Abdurrahman bin Auf itu dengan menjual jasanya, perlahan-lahan dia punya modal. Nah, ketika punya modal sedikit, apa yang dia lakukan? Bukan berbisnis kayak anak-anak muda sekarang. Kenapa telat nikah? Menyiapkan untuk pernikahan. Nikah dulu.
baru kemudian engkau bisa menyiapkan ma'isyah setelah itu. Aisyah dulu baru ma'isyah, jangan dibalik. Iya, yang penting Aisyah itu kan solehah, mau diajak menderita dari awal gitu. Itu syaratnya. Abdurrahman bin Auf punya modal sedikit. Itu apa? Dipakai mahar untuk menikah dengan wanita Ansar. Satu pagi ketika datang menjumpai Rasulullah, itu Abdurrahman bin Auf itu berbeda lah gitu. Dan Rasulullah itu kan paling pandai membaca gerak-gerik bahasa tubuh para sahabatnya. Kata Rasulullah, "Ya Abdurrahman, mahyam, ada apa denganmu? Kau tampil beda hari ini, ada sesuatu yang berubah. Apa yang telah engkau lakukan? Apa yang berbeda dengan sebelumnya?" Apa kata Abdurrahman? "Ya Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita dari Ansar. Ala nawatin min dhahab, dengan satu cepuk emas." Allahu Akbar. Itu maharnya. Kata Rasulullah, "Kenapa engkau tidak mau melakukan walimah? Aulim walau bisyah." Ini dia. Walimah itu, sunnah walimah itu pertama kali ya ini. Rasulullah SAW menyuruh Abdurrahman bin Auf, walimahlah, umumkan biar kita tahu bahwa engkau baru nikah. Enggak usah walimah itu gede-gede. Aulim walau bisyah. Buatlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing zaman itu jangan dipikir gede ya. Kalau kita mau seekor kambing itu kan bisa, kalau yang gede 10 kilo daging kan lumayan tuh. Yang diundang berapa orang? Karena orang Indonesia kan makannya cuma satu potong dagingnya. Lah zaman itu satu kambing dihadapi 5 orang juga beres. Aulim walau bisyah. Ya Rabbi ya Karim. Ini dari situ satu persoalan selesaikan dengan mu'akhad persaudaraan ini. Satu persoalan selesai. Artinya tentu mu'akhad ini bukan hanya antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, yang lain demikian. Salman Al-Farisi itu oleh Rasulullah dihitung sebagai muhajirin karena dia berasal dari luar Madinah. Itu kemudian dipersaudarakan dengan dengan Abu Darda, orang Madinah. Itu hubungan antar mereka, hubungan sosialnya itu udah betul-betul kayak saudara. Ini kan permasalahan awal dari kehidupan sebuah masyarakat yang baru adalah kehangatan sosial. Ini yang dibangun Rasulullah SAW. Kehangatan sosial. Saya senang sekali tadi dimulai dengan acara jam 4 mengundang masyarakat dan lain sebagainya, untuk kemudian menandai kehadiran masjid ini dengan masyarakat menjadi sebuah hubungan kehangatan. Harus begitu. Coba bayangkan bagaimana kehangatan antara dua orang ini, Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Itu sampai pada satu saat Salman Al-Farisi itu mengunjungi rumah Abu Darda, saudaranya. Mengunjungi itu sampai ingin tahu dalam rumahnya. Artinya bukan tahu dalam rumahnya, tahu barangnya apa, tetapi sampai kehidupan sehari-harinya seperti apa. Ketika tiba, dilihatnya istri Abu Darda itu ada di luar rumah dengan satu penampilan yang katakanlah tidak rapi atau gimana atau kusut lah gitu. Dia bertanya, "Kenapa engkau di luar rumah? Mana saudaraku Abu Darda?" Lagi keluar dia. "Terus kenapa engkau hidupmu seperti itu? Kayak berat atau gimana? Kurang bahagia?" "Iyalah, Abu Darda itu sejak masuk Islam, dia itu gimana ya? Gitu. Ada perubahan yang aku sulit untuk berkata bisa mengikutinya." "Kenapa itu?" "Lah dia kalau siang hari puasa, kalau malam setelah Isya tahajud sampai subuh." Lah coba kalau kayak gitu suami laki-laki, tanya ibu-ibu, kalau suaminya begitu terus ngapain aja di rumah? Kan bingung, beresin kasur aja enggak kali? Lah iya kan, siang puasa, malam setelah Isya pulang dari Rasulullah SAW, majlis Rasulullah itu langsung sholat tahajud sampai pagi. Lah mau ngapain kemudian? Istrinya gimana? Masak enggak? Udah nggak ada ini, nama dapur, kasur udah nggak ada semua tuh. Luar biasa ini. Begitu. Bilang kepada saudaraku, kata Salman, aku akan menginap nanti malam. Bayangkan sampai kayak gitu santai aja ngomong. Padahal mereka siapa? Mereka ini berdua, satu orang muhajirin, satu ansar, pendatang dan pribumi. Sampai bilang aku mau nginep ya, gitu. Ya Allah, udah kayak dekat sekali gitu. Kita kan dengan teman aja nggak gitu-gitu amat kan ngomongnya. Sampai ibarat kata ya nunggu dulu ditawari, nginep aja di rumah ya, kan kayak gitu. Padahal udah lama kenal. Lah ini baru. Abu Darda memang terlambat masuk Islam ketimbang Salman. Kemudian malamnya
Biasalah berbincang setelah dari majelis Rasulullah pulang ke rumah. Nah, kemudian setelah itu kata Salman, yuk kita tidur. Ya udah kamu aja duluan tidur. Lah kamu mau apa? Kata Abu Darda. Aku mau sholat. Enggak. Tidur. Coba. Yang negur ini yang tamu. Enggak. Jangan bangun, jangan sholat sekarang. Tidur. Nanti sholatnya. Nurutlah Abu Darda. Ini saudaranya pertama. Kedua, Salman lebih dulu masuk Islamnya. Akhirnya tidur. Rupanya Abu Darda nggak benar-benar tidur, nunggu Salman tidur aja. Dipikirnya Salman udah tidur, padahal Salman juga pura-pura tidur aja. Bangun, ditarik tangannya, sini tidur. Berarti itu Salman dengan Abu Darda tidurnya bareng kan? Istrinya justru di kamar, mereka dua di luar. Bayangin, kita emang kan nggak gitu-gitu apa teman-teman kan? Kalaupun teman ditemani tidurnya di ruang depan gitu. Bayangin, tidur kata Salman, ditarik. Itu Abu Darda kemudian tidur lah sesaat. Tapi karena memang terbiasa bangun, tidur sebentar, bangun dia. Salman gak tidur, ditarik tidur. Ya Rabbi ya Karim. Itu sampai tidur, lepas tengah malam, Abu Darda bangun baru dibiarkan oleh Salman. Ya mungkin Salman juga setelah itu bangun, kan gitu. Abu Darda tidak terima, dia tidak marah ke Salman di situ, tapi dia kemudian berkonsultasi kepada Rasulullah SAW. Dia mengadukan, ya Rasulullah, aku diperlakukan tidak enak oleh Salman. Kenapa? Aku tuh mau ibadah, mau dekat dengan Allah. Masa aku disuruh tidur, nggak boleh sholat dari awal? Oh begitu. Mana Salman? Dipanggil. Salman, apa yang kau lakukan kepada saudara Abu Darda? Ya begitu ya Rasulullah. Dia ini ya Rasulullah, sampai untuk dirinya aja, coba bayangkan, nggak tidur, kemudian seharian puasa, itu istrinya kemudian terlantar, terabaikan. Kata Rasulullah apa? Abu Darda, Salman benar. Inna li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu itu punya hak yang harus kau penuhi. Wa inna li badanika 'alaika haqqa. Tubuhmu punya hak. Puasa tapi kau harus kemudian jangan setiap hari seperti itu. Gitu kan? Wa li zaujika 'alaika haqqa, dan istrimu juga punya hak. Fa'tikul ladzi haqqin haqqah, maka berikanlah hak setiap yang berhak. Penuhilah hak yang memang menjadi pemiliknya. Badanmu, dirimu, istirahatmu, istrimu. Oh itu, Masya Allah. Ini coba bayangin, kita kalau berteman dengan teman, apakah sampai segitunya? Sulit. Inilah selesai masalah. Dengan begitu urusan perut gimana? Rasulullah tidak perlu membuat dapur umum di Madinah karena banyak yang kelaparan. Dengan persaudaraan ini berarti satu orang Ansar akan menjamu satu orang Muhajirin di rumahnya. Yuk makan pagi, makan siang, makan malam, kan beres. Orang-orang Ansar yang kesulitan sekalipun, Rasulullah mengatakan ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanan satu porsi itu cukup untuk dua orang. Ta'amul itsnain yakfi arba'ah, salasa wa arba'ah. Makanan dua porsi cukup untuk 3 atau 4 orang. Artinya apa? Setiap kalian yang punya makanan di rumah hendaklah membawa saudaranya, ajak makan bersama. Toh kalaupun sekarang kemudian satu porsi itu tidak untuk sendiri, dia dibagi, kalian mungkin tidak kenyang, tetapi tidak akan kelaparan. Cara Rasulullah SAW. Ini di masjid semua ini. Setelah itu kemudian Ansar berpikir lebih jauh. Bagaimana kalau Muhajirin ini diberi aset, supaya mereka kemudian punya penghasilan. Artinya kan Muhajirin pengangguran. Bagaimana kemudian diberi aset? Yaitu kebun-kebun mereka. Maka mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa lebih baik kami membagi tanah-tanah kami ini untuk diberikan kepada saudara kami yang Muhajirin itu, biar kemudian mereka punya tanah milik sendiri. Asik. Masya Allah, itu kalau pendatang dan pribumi begitu. Apa kata Rasulullah? Enggak, jangan. Enggak usah kalian berikan tanah kalian, kebun kalian kepada Muhajirin. Bal takfunanal mu'nah. Cukup kalian memberikan makanan yang mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Itu aja, hasilnya aja. Dan itu untuk cukup sehari-hari. Enggak usah diberikan semua, apalagi sampai tanahnya, kebunnya. Kenapa Rasulullah SAW menolak? Ini kecerdasan Rasulullah SAW dalam membangun atau menumbuhkan kemampuan atau kekuatan ekonomi. Di saat banyak orang yang kelaparan, di saat banyak yang pengangguran, dan aset orang-orang Madinah terbatas, yang perlu dilakukan oleh Rasulullah di awal adalah menjaga ketahanan pangan.
Yang ada saja kurang, tidak mencukupi. Lah, mau dibagi Muhajirin dan Ansar. Oke, itu kan hanya kepemilikan. Toh hasilnya sama? Ya enggak. Orang Ansar Madinah itu dari dulu berkebun kerjanya. Orang Muhajirin dari Mekah kerjanya apa? Berdagang. Lah, pedagang dikasih tanah, suruh nyangkul. Kalau petani bawa cangkul pagi-pagi, satu petak bisa dia cangkul sekian lama. Ketahuan, sampai matahari terik pun sudah kelihatan hasilnya. Lah, coba pedagang bawa cangkul, suruh nyangkul, sampai seharian penuh juga paling berapa yang diangkul? Sudah keburu encok dia. Itu akan berdampak pada produktivitas hasil. Maka kalau seandainya itu diserahkan kepada Muhajirin dan Muhajirin kemudian mengelola kebun, maka hasil kebun Madinah akan berkurang, itu pasti. Maka Rasul tidak ingin itu. Yang ada saja kurang. Lah, sekarang akan semakin merosot karena dikelola oleh orang-orang yang tidak mampu. Maka Rasul menolak, jangan diberikan. Bal takfunal, yang penting bagi Muhajirin, mereka itu sudah kudidik untuk menderita, biasa saja. Yang penting untuk harian cukup. Maka orang-orang Ansar itu datang ke Masjid Nabawi membawa tandan kurma dan mengikatnya 1, 2, 3 di bagian depan masjid. Jadi siapapun yang akan masuk masjid itu tinggal memetik dan makan secukupnya. Itu bedanya dengan sekarang, kalau ditaruh gitu hilang dengan tandan-tandannya. Ini akhlak yang dibangun Rasulullah sangat luar biasa. Jadi orang yang masuk ke masjid itu yang kelaparan, udah ada makan, ambil secukupnya, dia makan. Masya Allah. Sehingga persoalan selesai. Dan tentu saja ini penting sekali. Orang yang kekurangan itu tidak harus menunjukkan kekurangannya dan mengemis kepada orang lain. Karena dengan begitu orang-orang Ansar telah memberikan makanan yang otomatis orang Muhajirin tinggal mengambilnya tanpa harus izin kepada siapapun, karena itu sudah menjadi milik bersama. Cara yang sangat luar biasa, memuliakan manusia, kehormatan manusia kan dijaga seperti ini. Ini di dalam masjid. Rasulullah SAW menyelesaikan itu. Kemudian Rasulullah mengatur pasar. Tentu pasar nggak di masjid, nggak mungkin jualan di masjid, nggak boleh bahkan. Tapi otomatis konsep pasar, rumusan tentang pasar, Rasulullah SAW dengan syariat Islam itu punya aturan-aturan terkait dengan transaksi dagang pasar yang kita kenal dalam fikih sebagai bab atau kitab al-buyu, bab jual beli. Itu luar biasa masalah mekanisme pasar itu, lengkap sekali di situ. Yang intinya ketika Rasul datang ke Madinah, pasar-pasar yang ada di Madinah, waktu itu ada sekitar 7 pasar di Madinah. Yang terbesar milik Yahudi, Bani Qainuqa. Betul mereka harus mengikuti aturan Rasulullah SAW sebagai pemimpin Madinah. Akan tetapi, bagaimana kita bisa menjamin orang Yahudi akan menerapkan syariat Islam dalam mekanisme pasar? Tidak mudah. Rasulullah membutuhkan satu pasar percontohan. Maka Rasulullah kemudian berkeliling mencari tempat yang tepat. Kemudian ketika sampai di dekat Bani Sa'idah, di mana Bani Sa'idah tempatnya, lokasinya? Kalau kita masuk ke dalam Masjid Nabawi ke depan, sampai ke paling depan, pintu keluar, bagian paling depan itu Babus Salam. Terus keluar Babus Salam sampai keluar pagar. Di luar pagar itulah pasar atau lokasi pasar yang dibangun Rasulullah, pasar Islam, pasar kaum muslimin. Kata Rasulullah, di sini pasar kita. Hadza suqukum fala yudrobanna 'alaikum bi kharaj. Mulai saat ini kalian bisa transaksi di pasar ini dan kalian tidak akan dibebani oleh pungutan-pungutan yang berat. Kenapa? Karena pasar Yahudi dan sebagainya, kalau orang bertransaksi atau berdagang ada pungutan-pungutan. Rasulullah SAW menghilangkan pungutan itu. Jadi pasar itu menjadi pasar gratis. Orang yang berdagang di situ, siapa yang lebih duluan datang ke situ, dia bisa menempati tempat di situ dan berjualan. Dan kalau selesai dia bawa barangnya pulang. Tidak ada konsep pasar kemudian orang harus beli pasarnya, kemudian dia naruh barangnya. Kalau gitu maka modal dari awal untuk menjadi pedagang itu berat sekali. Di zaman Rasulullah enggak. Masya Allah, itu konsepnya begitu. Yang menarik lokasi ini. Lokasi ini persis berhadap-hadapan atau tidak jauh dari situ pasar Bani Qainuqa, pasar Yahudi, pasar terbesar, termaju di Madinah saat itu. Artinya apa? Rasulullah kan tidak memboikot pasar Yahudi sekitar kedatangan Madinah.
Kaum muslimin boleh berdagang di pasar Bani Qainuqa. Abdurrahman bin Auf berdagang di pasar Bani Qainuqa. Tapi kaum muslimin membutuhkan pasar percontohan, pasar yang sepenuhnya dikendalikan oleh kaum muslimin, menerapkan syariat Islam dalam segala mekanisme pasarnya. Apa yang terjadi? Kalau kita bicara pedagang Madinah kemudian berdagang di pasar kaum muslimin, itu wajar. Walaupun tadi kemudian kita tahu bahwa Rasulullah tidak melarang kaum muslimin berdagang di pasar Yahudi atau bertransaksi. Tapi kan kemudian yang menarik, kita harus tahu bahwa Madinah adalah daerah persinggahan. Daerah persinggahan. Para pedagang dari utara Syam ke Yaman atau Yaman ke Syam. Para pedagang dari utara termasuk pedagang Nasrani yang tadinya atau dulunya berdagang di pasar Bani Qainuqa, ketika melihat ada pasar kaum muslimin dan dia banding-bandingkan berdagang di pasar kaum muslimin lebih fair, lebih adil, lebih menguntungkan dan seterusnya, maka mereka kemudian beralih ke pasar kaum muslimin. Dalam 1,5 tahun pasar Bani Qainuqa bangkrut. Coba bayangkan, Rasulullah SAW memiliki konsep yang itu diajarkan di masjid, bagaimana membangun pasar, mekanisme pasar yang dalam 1,5 tahun itu bisa mengalahkan pasar Yahudi tanpa harus diboikot, tanpa harus diberi aturan-aturan yang memberatkan. Enggak. Artinya, kalau kita ingin membangun ekonomi Indonesia, targetnya 3 tahun ke depan, Singapura sebagai sentra distribusi barang, termasuk termaju di dunia, pindah ke Indonesia. Kalah bersaing. Kalau mau itu bangun pasar Islami di mana? Di Wall Street. Langsung berhadapan-hadapan. 5 tahun Wall Street bangkrut. Wah, itu kan gaya. Rasulullah SAW begitu. Ini coba bayangkan, konsep-konsep tentang semua masalah-masalah itu diajarkan oleh Rasul di masjid. Itu semua di masjid. Sehingga masjid itu menjadi pengarah umat. Umat tuh masalahnya apa? Bagaimana penyelesaiannya? Teknisnya, ya kalau pasar di luar sana. Prakteknya di luar sana, tapi konsep-konsepnya semua di situ. Itu masjid. Yang terakhir yang ingin saya katakan, banyak untuk terkait masjid, sangat banyak. Saya berikan contoh bahwa Rasulullah SAW menerima delegasi-delegasi negara, kalau bahasa kita sekarang, di masjid. Kita tahu ada riwayat orang-orang Nasrani Najran sholat di dalam Masjid Nabawi. Itu tentu mencuatkan polemik. Apakah orang non-muslim boleh sholat di dalam masjid? Jawabannya jelas, secara hukum tidak. Tapi kenapa Rasulullah membiarkan orang Nasrani Najran itu sholat di dalam Masjid Nabawi? Itu karena mereka bukan datang dari luar, kemudian datang ke masjid untuk sholat. Enggak. Karena Rasulullah SAW menerima, kan kaum muslimin tidak punya tempat terbuka lain selain masjid. Maka Rasul menerima delegasi Najran di situ, di salah satu sudut masjid. Delegasi Najran, orang-orang Nasrani ini, intinya berdebat tentang kebenaran wahyu. Rasulullah mengajak mereka masuk Islam, mereka menolak karena mereka mengatakan agama din kamilah yang benar yang diridhoi Allah. Kata Rasulullah, enggak. Islamlah yang aku bawa ini. Engkau kalian harus beriman kepada aku kalau kalian ingin menjadi orang yang soleh, yang benar di mata Allah. Berdebat, luar biasa panas debatannya. Di tengah perdebatan itu sampai ke waktu sore, sudah larut, sore sudah hampir malam. Dan orang-orang Nasrani Najran biasa melakukan, bahasa kita sih sekarang, kebaktian, ibadah di waktu itu. Maka secara spontan, mereka langsung melakukan ibadah di situ, masih di masjid. Maka Rasulullah SAW ketika para sahabat melihat itu, sahabat akan melarang, tapi terus biarkan. Kenapa? Pertama, mereka datang itu kan sedang dialog, bahkan debat. Kedua, Rasulullah itu sedang menjinakkan hati mereka. Ini kan pendekatan dakwah. Kalau dalam ini kan otomatis tidak disengaja, tidak direncanakan. Kalau kemudian mereka diusir sedang sholat begitu, kan mereka akan semakin jauh, tidak mungkin mereka menerima Islam. Maka dibiarkan Rasulullah SAW. Tapi pada dasarnya orang non-muslim tidak boleh beribadah di dalam masjid. Itu jelas. Ini hanya kasus, dan kasus itu punya permasalahan tersendiri. Masing-masing ada penempatan dalilnya. Itu satu. Yang kedua dari yang terakhir, Rasulullah SAW menempatkan tawanan-tawanan politik di bagian belakang masjid. Ini menarik. Rasulullah tidak punya penjara. Yang disebut asir atau tawanan dalam konsep Islam itu bukan ditempatkan di dalam penjara.
Asir intinya adalah seseorang, semua hak yang terkait dengan kebebasan dirinya itu kemudian diambil oleh orang yang menawannya. Artinya dia tidak bisa melakukan sesuatu secara independen. Hak-hak itu diambil oleh melakukan apapun dia harus melalui yang menawannya. Itu intinya. Maka Rasulullah SAW ketika ada tawanan-tawanan politik, saya berikan contoh. Sumamah bin Usal. Siapa Sumamah bin Usal? Sumamah bin Usal adalah seorang tokoh Bani Hanifah dari Najd yang sangat terkenal, tokoh besar, kaya raya. Dia sangat memusuhi Rasulullah SAW, dan dia pernah ada pernyataan, aku ingin membunuh Muhammad. Sumamah bin Usal dalam satu ketika, dalam perjalanan ketika dia mendekati Madinah, dia tertangkap oleh kaum muslimin, dan orang muslim tahu ini Sumamah bin Usal, tokoh pengusaha, gimana nggak ketahuan kan gitu. Ditangkap. Rasulullah SAW tidak banyak bicara kepada Sumamah. Sumamah disuruh diikat di bagian belakang masjid, di bagian belakang masjid, sehingga Sumamah melihat aktivitas Rasulullah dan kaum muslimin dengan matanya langsung. Dibiarkan oleh Rasulullah tawanan ini biar tahu Islam itu seperti apa, di pusatnya, di belakang masjid. Hari pertama Rasulullah SAW menjumpai, artinya satu hari datang. Pertanyaannya singkat saja, Sumamah, apa yang ada dalam benakmu, pikiranmu saat ini? Hanya begitu dialognya. Apa kata Sumamah? Muhammad, in taqtul dzadam. Jika engkau membunuhku, maka engkau membunuh seorang yang kuat, yang memiliki banyak orang-orang di belakangnya yang akan membela dan membalas kepadamu. Wah, dia masih menunjukkan kepongahannya, kecongkakan. In taqtul dzadam, wa in tun'im dza syakir. Tapi jika engkau mau memaafkanku, maka engkau memaafkan seorang yang tahu berbalas budi. Wa in kunta turidul mal. Tapi jika engkau menghendaki tebusan harta, sebutkan berapa yang kau inginkan. Aku orang kaya, aku akan tebus. Hari pertama tuh begitu. Itu Rasulullah kemudian nggak menimpali, nggak ditinggalin. Udah. Maksudnya apa? Dibiarkan Sumamah di tempat itu, kemudian melihat kaum muslimin, melihat Rasulullah, mendengar Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya dan seterusnya. Dibiarkan. Ya Rabbi ya Karim. Dan Rasulullah menyuruh kepada kaum muslimin untuk memberi makanan-makanan terbaik, diperlakukan dengan baik selain diikat saja. Itu aja. Karena memang itu akhlak Islam. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan orang-orang beriman itu memberi makan kepada orang-orang yatim, miskin dan tawanan. Ala hubbi, bukan makanan yang biasa, makanan yang menjadi favoritnya. Jadi kalau ada tawanan, favorit kita apa? Ayo pesan, suruh antar delivery untuk tawanan. Nggak kebayang itu. Diperlakukan hari kedua Rasulullah datang pagi-pagi. Pertanyaannya sama. Sumamah, apa yang ada dalam pikiranmu hari ini? Di hari kedua ada yang mengejutkan kita semua. Yang dikatakan Sumamah persis kayak kemarin, tapi urutannya dibalik. Muhammad, intun imda syakir. Jika engkau melepaskanku, maka engkau melepaskan orang yang tahu membalas budi. Wa in kunta turidul mal, tapi jika engkau menginginkan harta, tebusan, aku akan menebus diriku dengan harga berapapun. Tapi jika engkau ingin membunuhku, maka engkau membunuh seseorang yang punya banyak orang di belakangnya akan membalas kematianku. Sama sih, cuma dibalik. Kalau kemarin yang nomor pertama, jika engkau mau membunuhku. Yang kedua, jika engkau mau melepaskanku. Apa ini kebetulan? Tidak. Rasulullah SAW kemudian tidak menimpali, membiarkan. Satu hari lagi, 3 hari Sumamah itu di belakang masjid itu. Di hari ketiga Rasulullah datang dan kemudian, Sumamah, apa yang ada dalam benakmu hari ini? Muhammad, intun imda syakir. Yakin betul, Muhammad, jika engkau melepaskanku, maka engkau melepaskan seorang yang tahu berbalas budi.
Jika engkau mau tebusan harta, akan kubayar. Dan jika engkau mau membunuhku, aku orang kuat yang akan ada datang orang yang akan membalas kematianku. Jadi apa? Jelas. Hanya 1 hari, Sumamah masih berpikir Muhammad itu seperti yang dibayangkan selama ini adalah orang yang pantas dia bunuh karena dia jahat. Aku mau membunuhnya, sekarang aku tangkap, ya pasti aku dibunuh lah. Itu pikiran dia. Hanya sehari itu. Tapi setelah melihat kaum muslimin di Masjid Nabawi aktivitas sehari-hari itu, hari kedua sudah berubah. Enggak mungkin Muhammad berpikir seperti ini. Enggak mungkin seorang Muhammad akan membunuhku. Enggak mungkin. Yang paling mungkin dia akan melepaskanku. Dan hari ketiga dia memastikan yakin Muhammad akan melepaskanku. Apa kata Rasulullah? Di hari ketiga itu Rasul kemudian berkomentar, itulah aku, pulanglah. Engkau lepaskan, aku lepaskan. Free, tanpa tebusan. Ya Rabbi ya Karim. Ya Rabbi ya Karim, hanya 3 hari. Seorang yang tadinya mau membunuh Rasulullah SAW dengan dendam, dengan permusuhan yang luar biasa, hanya 3 hari diikat di belakang Masjid Nabawi. Itu berubah begitu. Dan Rasul lepaskan. Kemana Sumamah? Pulang ke Bani Hanifah, ke Najd? Tidak. Dia menyelinap ke kebun. Dia sudah tahu lah 3 hari di belakang Masjid Nabawi ikut majelis. Artinya mau tidak mau terpaksa dengar Rasulullah menyampaikan taklim kan. Dia tahu, dia nyelinap ke belakang kebun, kemudian mandi di situ. Setelah mandi dia menghadap kembali. Kata Rasulullah, Sumamah, ada apa? Kenapa kau kembali? Dengarkan ini. Muhammad, selama hidupku sampai aku sebelum ditawan di sini, setiap matahari terbit di pagi hari, maka tidak ada orang yang paling kubenci melebihi dirimu. Setiap matahari terbit di pagi hari, maka tidak ada orang yang paling kubenci melebihi dirimu. Dan tidak agama yang paling kubenci melebihi agamamu. Itu aku. Tapi hari ini Muhammad, ketika matahari terbit, tidak ada orang yang paling kucintai dalam hatimu, dalam hatiku melebihi dirimu. Dan tidak agama yang paling kucintai melebihi agamamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang tadinya sangat memusuhimu dalam sekejap berubah seakan-akan dia adalah sobat karibmu yang telah berhubunganmu sekian lama. Hanya ditaruh di belakang masjid. Itu masjid jadi apa sih? Masjid kita tuh harus begitu. Jangan orang keluar dari masjid itu malah membenci umat Islam yang lain. Ya Rabbi ya Karim, orang yang setiap hari dalam pikirannya, dalam hatinya, yang paling dia benci adalah Rasulullah, yang paling dia benci adalah agama Islam. Hanya dalam 3 hari dia berubah. Hari ini ketika matahari terbit, tidak ada orang yang paling aku cintai melebihi dirimu, dan tidak ada agama yang lebih kucintai melebihi agamamu. Inilah masjid. Kalau masjid seperti ini, apa yang terjadi dengan ummah? Jangankan hanya perbedaan masalah furu'iyah, khilafiyah. Bayangkan orang kafir aja 3 hari cukup untuk masuk Islam. Untuk betul-betul di kepalanya berubah dari tadi yang paling dibenci kemudian paling dicintai. Bagaimana kaum muslimin, sesama kaum muslimin gara-gara masjid kemudian saling menjauh, mendendam berhari-hari, berbulan-bulan. Apa yang terjadi dengan umat ini? Kita sudah kehilangan misi masjid, risalah masjid. Kita sudah tidak lagi mengenal bagaimana seharusnya masjid itu berperan di tengah masyarakat. Masjid adalah ruh umat ini. Wallahu ta'ala alam. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan.